Bab 1073, agak sulit juga. Waktu berlalu. Sekejap saja, 1 hari pun lewat. Zhao Li sudah mencatat nama-nama orang yang meminta dideduksi. Jadi, urusan deduksi pun berjalan sangat lancar. Dalam waktu 1 hari saja, Mu Bei sudah menyelesaikan semuanya dan memperoleh lebih dari 1,1 juta kristal yuan gabungan. Kristal-kristal yuan gabungan ini cukup untuk mendorong kultivasinya di ranah Suhe sampai tahap sempurna besar. Setelah itu, ia bisa menyerbu ranah Ji. Mu Bei terkekeh, cepat juga. Ilmu ramalan langit, ganas sekali. Ia memanggil Zhao Li dan memberi instruksi untuk urusan selanjutnya. Mulai sekarang, biaya deduksi kita diganti jadi kristal yuan ekstrim. Tarif dasar tetap 5.000. Kurang lebih 5 hari lagi aku baru kembali. Kristal yuan ekstrim adalah materi yang wajib untuk berkultivasi di ranah Ji. Baik, Tuan Pavilion, kata Zhao Li. Mu Bei mengangguk lalu melangkah keluar dari pavilion perhitungan ilahi. Begitu keluar dari pavilion, 3 gelombang kesadaran ilahi yang kuat langsung menyapu dirinya. Tak jauh dari sana, 3 orang tua berjalan mendekat. Pada pakaian mereka tertera lambang Sekte Liuyan. Aura ketiganya jauh melampaui ranah lubang jiwa tak kalah dari penatua besar Sekte Liuyan yang muncul sebelumnya. Itu penatua kedua, penatua ketiga, dan penatua keempat Sekte Liuyan. Penatua besar mereka sudah ditebas dengan 1 pedang. Mereka masih berani datang. Mereka juga pasti masih punya andalan tersembunyi. Sejak tadi banyak orang mengerumuni sekitar pavilion perhitungan ilahi. Saat ini, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Mu Bei menatap 3 orang Sekte Liuyan itu. Di antara mereka, penatua kedua menatapnya dingin dan berkata, "Sekte kami masih berbelas kasihan, kami beri kamu 1 kesempatan hidup. Ikut kami kembali ke sekte dengan patuh. Mulai sekarang kamu hanya perlu bekerja untuk Sekte Liuyan." Mu Bei tersenyum tipis, "Aku juga lumayan berbelas kasihan. Aku kasih kalian 1 kesempatan. Kalian pulang baik-baik, bawa semua sumber daya kultivasi Sekte Liuyan ke sini. Aku mungkin bisa tidak membunuh kalian." Wajah penatua kedua seketika menggelap. Ia menatap Mu Bei dingin dan memaki, "Dasar tidak tahu diri." Seketika, aura kuat menyebar dengan dirinya sebagai pusat. Penatua ketiga berkata dingin, "Tidak usah banyak omong lagi dengannya. Patahkan tangan kakinya lalu seret pulang." Penatua kedua mengangguk. Detik berikutnya, ketiganya serempak membentuk segel dan mengorbankan sebuah segel harta. Pada segel harta itu terukir penuh pola artefak. Begitu muncul, segel itu memancarkan tekanan yang amat besar. Ruang dalam radius ratusan zang bergetar hebat, banyak tempat sampai retak-retak. Seseorang berubah wajah. Segel Liuyan. Senjata warisan Sekte Liuyan. Penatua kedua menatap Mu Bei dengan kejam, "Kalau mau cari mati dan merasakan sedikit penderitaan, akanku." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Mu Bei sudah memanggil pedang besi berkaratnya dan menebas sekali. Tebasan itu, kekuatan pedangnya yang meluap langsung menelan ketiganya. Puff, puff, puff. 3 orang itu meledak hancur. Hanya tersisa 3 cincin penyimpan dan segel harta sekte itu. Semua orang gemetar. Ini 3 penatua tingkat tinggi Sekte Liuyan datang membawa senjata warisan sekte. Namun tetap saja mereka dimusnahkan Mu Bei dengan 1 tebasan pedang. Pedangnya itu, apa pedang tak terkalahkan? Seseorang menelan ludah. Sesaat kemudian, krek, suara pelan terdengar. Pedang besi berkarat di tangan Mu Bei retak menjadi 4, lalu hancur menjadi debu. Pemandangan ini membuat banyak orang tercengang. Pedang berkarat yang mengerikan milik Mu Bei itu ternyata hancur. Berarti, dia kehilangan andalannya, kan? Nanti, bagaimana dia menghadapi balasan Sekte Liuyan? Bagaimanapun juga dia menghadapinya, itu bukan urusan kita.
Kita cuma penonton yang datang lihat keributan. Tidak perlu repot-repot memikirkan caranya. Masuk akal juga. Seseorang berbisik pelan. Mu Bei sama sekali tidak peduli. Pedang besi berkarat itu hancur sudah lama ia perkirakan. Ia mengambil 3 cincin penyimpan dan segel harta itu. Sebelum menebas tadi, ia memang sengaja menahan sedikit agar benda-benda ini tidak ikut hancur. Bagaimanapun, semua itu tetap bernilai baginya. Terutama segel harta itu. Dengan itu, kekuatan pedang Feng Huang miliknya bisa meningkat cukup banyak. Setelah memberi beberapa instruksi lanjutan pada Zhao Li, ia pun pergi. Tak lama kemudian, di dalam sebuah pegunungan. Boom! Bencana petir langit melintang di angkasa. Petir menyambar satu demi satu. Baru setelah sekitar 4 jam berlalu, bencana itu akhirnya lenyap. Dengan bantuan Hei Qilin, Mu Bei menyembuhkan luka-lukanya. Lalu ia menggunakan kristal Yuan ekstrim yang dimilikinya untuk menaikkan kultivasi sampai ranah Ji Yi tingkat kelima. Kristal Yi ekstrim yang ia miliki ini berasal dari penjarahan atas Sekte Canggu dan kekuatan-kekuatan lain, juga dari musuh yang ia bunuh. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup membuatnya sampai ke tingkat ini. Ia mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dan memurnikan kultivasi saat ini sejenak. Lalu ia memanggil Hei Qilin untuk berangkat. Kali ini, ia belum kembali ke paviliun perhitungan ilahi. Ke Sekte Liuyan? Tanya Hei Qilin. Mu Bei mengangguk, kalau ada pemasukan tambahan, jelas. Harus diambil dong. Lagi pula, Sekte Liuyan bukan sekte kecil. Sumber daya kultivasi yang mereka tumpuk pasti luar biasa banyak. Pedang besi berkaratnya memang sudah hilang. Tapi di tubuhnya masih ada 3 berkas ki pedang yang diberikan oleh Dewa Pedang Arogan. Dengan 3 ki pedang itu, di dalam 12 dimensi ini ia tetap bisa berjalan sesukanya. Ia mengendalikan kapal Sungai Bintang. Dalam waktu sedikit lebih dari 1 hari, ia sudah tiba di Sekte Liuyan. Tanpa berusaha menyembunyikan diri sedikit pun, ia melangkah dari ruang hampa dan masuk ke dalam wilayah Sekte Liuyan dengan santai. Pemandangan ini tentu saja terlihat jelas oleh para murid Sekte Liuyan. Para murid dan para pengurus sekte itu serentak murka. Tindakan ini adalah provokasi langsung terhadap martabat sekte mereka. Bangsat, cari mati. Sekelompok murid langsung menerjang ke arahnya. Namun baru saja mereka maju, gelombang inten pedang menekan mereka jatuh. Satu persatu terhempas dengan menyedihkan. Padahal kekuatan mereka tidak lemah. Di antara mereka ada juga ahli ranah lubang jiwa. Tapi di hadapan Mu Bei, mereka sama sekali tidak layak diperhitungkan. Mu Bei tak memedulikan orang-orang ini. Ia menatap ke wilayah pusat Sekte Liuyan. Tempat penyimpanan harta sekte ini seharusnya berada di area pusat. Ia melangkah menuju area itu. Waktunya menyapu bersih semua sumber daya. Siu, siu, siu. Suara sobekan udara terdengar. Ketua sekte dan para petinggi sekte itu berloncatan keluar satu demi satu. Para petinggi itu memandang Mu Bei dengan wajah sangat jelek. Mereka sudah lama tahu bahwa 3 penatua yang dikirim telah dibunuh oleh Mu Bei. Mereka sedang membahas langkah selanjutnya. Tak disangka, Mu Bei malah langsung datang sendiri ke sini. Mu Bei menatap mereka. Serahkan sendiri semua sumber daya kultivasi kalian dengan patuh, aku tidak akan. Belum sempat ia menyelesaikan, penatua kelima sudah menyela dingin. Menurut informasi kami, pedang eksternal mengerikan milikmu itu sudah hancur, bukan? Mu Bei menatapnya. Wajah penatua kelima menyeringai bengis. Lalu ia menoleh ke ketua sekte Liuyan dan berkata, Ketua sekte, langsung saja kita serang. Tanpa pedang eksternal yang mengerikan itu, sekalipun ia mendapatkan senjata warisan sekte kita, ia tetap tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya masih segitu saja. Kita pasti bisa menekan dan menaklukkannya.
Ketua Sekte Liu Yan menatap Mu Bei. Setelah berpikir sejenak, ekspresinya berubah buas. Boom! Kekuatan ilahi yang ganas bergemuruh. Aura tiran menyapu keluar dengan dirinya sebagai pusat. Seakan-akan ia mampu meraih bintang dan memecah bulan dengan tangan kosong. Ia langsung mengangkat tangan. Sebuah telapak raksasa dari kekuatan ilahi terkondensasi, bergemuruh menerkam Mu Bei. Kuatnya sampai membuat orang terkejut. Di tangan Mu Bei muncul seberkas ki pedang. Ia mengayunkannya dengan santai. Sret! Telapak kekuatan ilahi itu hancur seketika. Di detik berikutnya, Ketua Sekte Liu Yan berubah menjadi debu. Semua orang terkejut ketakutan. Ketua Sekte Mu Bei justru mengernyit. Hei Qilin bertanya, ada apa? Mu Bei berkata, ki pedang ini agak susah dikendalikan. Kalau aku tidak terus-menerus menekannya sekuat tenaga, sedikit saja lengah, mungkin seluruh 6 dimensi dunia ini akan langsung hancur lebur. Bab 1074, Sialan, selamat jalan, apaan? Mu Bei menoleh menatap para petinggi lain Sekte Api Kaca. Para petinggi itu serentak menggigil. Kepala sekte terkuat mereka, ternyata dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Cuma satu tebasan. Tadinya mereka kira, setelah pedang besi berkarat itu hilang, Mu Bei sudah kehilangan penopang kekuatan luarnya. Tak disangka, di tangan Mu Bei ternyata masih ada tenaga pedang seteror ini. Ini bahkan lebih menakutkan daripada pedang besi berkarat itu, kan? Penatua kelima memaksa mengerutkan wajahnya, memunculkan senyum kaku, katanya, kawan kecil, salah paham, semua ini cuma salah paham. Kami bukan sengaja menargetkan kamu. Mu Bei menoleh padanya, barusan waktu teriak mau bunuh aku, yang paling semangat jelas-jelas kamu yang teriak paling kencang. Wajah penatua kelima penuh rasa canggung, itu. Baru keluar satu kata, Mu Bei sudah mengayunkan pedangnya. Daya pedang bahkan belum menyentuh tubuh penatua kelima ketika tubuh orang itu sudah terdengar suara, ci, lalu hancur berderai, langsung berubah menjadi debu. Orang-orang Sekte Api Kaca lainnya benar-benar ketakutan. Mereka semua berlutut ke arah Mu Bei, bersujud berkali-kali, kawan kecil, ampuni kami. Kami sadar salah, kami sadar salah. Mu Bei menatap orang-orang ini, lalu menghela napas. Sudahlah, aku lepaskan kalian saja. Siapa suruh aku ini orangnya penuh belas kasih dan berhati baik. Pergi ambil semua sumber daya kultivasi kalian dan bawa ke sini. Itu kompensasi yang harus kalian bayar padaku. Mendengar kata-kata itu, beberapa penatua yang tersisa langsung lega. Penatua ketujuh buru-buru berkata, baik, baik, baik. Kami segera kami antar pada kawan kecil. Meski harus kehilangan semua sumber daya kultivasi, tapi setidaknya nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Ia cepat-cepat memerintahkan beberapa kepala pengelola untuk memindahkan sumber daya kultivasi. Tak lama kemudian mereka mengirimkan puluhan peti besar pada Mu Bei. Isinya penuh dengan berbagai macam sumber daya kultivasi. Ramuan spiritual, koin kultivasi, senjata pusaka, pil pusaka, juga batu kristal kultivasi dan lain sebagainya, benar-benar lengkap. Di antaranya, kristal Yuan ekstrim yang bisa memenuhi kebutuhannya saat ini, jumlahnya mencapai lebih dari 900.000 keping. Ini sudah cukup baginya untuk mengolah kultivasinya sampai ranah kehendak ekstrim tingkat sempurna besar, lalu langsung menyerbu menuju ranah menaklukkan. Mu Bei pun berbalik pergi. Penatua ketujuh dan yang lain mengantar Mu Bei sampai keluar gerbang sekte. Ia memasang senyum menjilat, kawan kecil, selamat jalan. Beberapa petinggi lainnya juga ikut memaksakan senyum, wajah mereka tegang ketakutan, kawan kecil, selamat jalan. Wajah Mu Bei seketika menghitam sedikit. Selamat jalan. Sialan, selamat jalan, apaan? Ia melirik mereka, kalian gak bisa ngomong yang benar sedikit. Sengaja ngedoain aku mati, ya. Penatua ketujuh dan yang lain tertegun,
tapi segera sadar. Mereka buru-buru membungkuk sambil minta maaf, bukan, kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Maksud kami, pelan-pelan di jalan, pelan-pelan di jalan. Mereka benar-benar sudah ketakutan setengah mati oleh Mubei, jadi tadi tanpa sadar salah pakai istilah. Mubei melirik mereka sekilas dari sudut mata, lalu berbalik pergi. Penatua ketujuh dan yang lain memandangi sosok Mubei yang menjauh, masing-masing menyeka keringat dingin sekuat tenaga. Setelah itu, wajah mereka satu persatu dipenuhi amarah tak berujung. Amarah ini bukan diarahkan pada Mubei, tapi pada kakek cucu Penatua Agung yang sudah mati itu. Lie, si keparat itu, biasanya bertindak sewenang-wenang, ya sudahlah. Tapi kenapa harus cari gara-gara dengan orang seperti ini? Dan Penatua Agung itu, sialan betul sebutan Penatua Agung, padahal cuma anjing tua bau tanah. Cucu sendiri tabiatnya gimana masa nggak tahu? Mati ya pantas. Masih berani cari balas dendam, lihat sekarang sekte api kaca jadi apa dibuatnya. Aku sungguh pengin bongkar mayat kakek cucu itu, terus dicambuk rame-rame. Beberapa petinggi itu memaki dengan geram, benar-benar sampai hampir gila karena marah. Sementara itu, Mubei sudah meninggalkan sekte api kaca sangat jauh. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah jajaran pegunungan tersembunyi untuk berkultivasi. Tak lama berselang, boom, tribulasi langit muncul. Dengan kristal Yuan ekstrim yang ia dapat dari sekte api kaca, ia menumbuhkan kultivasinya sampai ranah kehendak ekstrim tingkat sempurna besar. Lalu memakai kristal Yuan kuku untuk menembus ke ranah menaklukkan, sehingga memicu tribulasi langit tingkat menaklukkan. Tribulasi ini segera ia lewati. Setelah menyembuhkan luka-lukanya, ia kembali memakai kristal Yuan kuku dari sekte api kaca untuk meningkatkan kultivasinya sampai ranah menaklukkan tingkat 8. Masih kurang 200.000 kristal Yuan kuku untuk mencapai ranah menaklukkan tingkat sempurna besar. Ia mengeluarkan ramuan spiritual, dengan saksama memurnikan dan menempanya pada kultivasi yang ia miliki sekarang. Setelah itu, ia mengeluarkan senjata-senjata pusaka yang diperoleh dari sekte api kaca, lalu menyerahkannya untuk ditelan pedang Phoenix merah. Daya pedang Phoenix merah pun melonjak gila-gilaan. Setelah menstabilkan napas dan merapikan kondisi tubuhnya, ia bangkit. Kembali ke paviliun ramalan dewa, meramal nasib orang untuk menghasilkan kristal Yuan kuku. Sekarang, bintang gelap itu sudah sangat luar biasa. Di seluruh 6 dimensi, banyak orang sedang berbondong-bondong menuju ke sana. Bisa dibilang, tempat itu sekarang tengah dipenuhi murid dan keturunan dari berbagai kekuatan besar puncak di 6 dimensi. Menempatkan paviliun ramalan dewa di sana jelas yang paling cocok. Ia mengeluarkan kapal galaksi. Baru saja kapal itu dikeluarkan, tiba-tiba sebuah bayangan hitam raksasa tertumpah dari langit. Gugusan pegunungan tempat ia berada seketika terselimuti bayangan hitam. Mubei mendongak. Yang ia lihat, di langit, sebuah pulau harta karun raksasa melayang keluar perlahan dari kehampaan. Pulau itu besarnya sampai membuat orang terkejut. Mata Mubei langsung menyipit. Kirin hitam di sisinya juga tampak terkejut. Pulau tanpa jejak. Ini pulau tanpa jejak. Pulau ini sebelumnya sudah beberapa kali mereka lihat di tempat-tempat berbeda. Mubei bergumam, dulu pernah dibilang, pulau ini juga akan muncul di 6 dimensi. Ternyata benar. Ia menatap pulau tanpa jejak itu. Kini, saat ia melihat lagi, pulau ini jelas jauh lebih besar dibanding terakhir kali ia lihat. Membesar beberapa kali lipat. Aura yang dipancarkan juga jauh lebih padat dan dalam. Setelah terdiam sejenak, ia melesat ke udara, langsung menyerbu ke arah pulau. Swoosh! Swoosh, swoosh. Suara menembus udara bergema. Dari kejauhan, dari segala penjuru, para kultivator lainnya juga melesat ke langit satu persatu.
Jelas mereka semua tersentak oleh kemunculan pulau tanpa jejak, dan tak sabar ingin naik untuk mencari kesempatan besar. Kesempatan. Sebegitu besar pulau harta karun melayang, tiba-tiba muncul dari kehampaan tak berujung. Jelas di atas sana pasti ada sesuatu yang luar biasa, pasti ada peluang besar. Saat ini, Mubei dan Kirin Hitam sudah mendarat di atas pulau melayang itu. Sekilas memandang, pegunungan di atas pulau membentang ke segala arah, lebih megah dan menjulang daripada sebelumnya. Tepat pada saat itu, pandangan Mubei sedikit bergetar. Di dalam tubuhnya, pedang primordial bergetar hebat. Sumber Dao bereaksi. Arah reaksinya menunjuk lurus ke posisi tenggara. Cerita bab ini masih belum berakhir. Mubei kontan menoleh tajam ke arah tenggara. Di arah itu, ada sumber Dao. Sumber Dao. Raut wajahnya langsung berseri. Tak disangka, baru saja menginjakkan kaki ke pulau harta karun ini, sudah ada sumber Dao yang muncul. Tanpa ragu ia melesat mengikuti arah itu. Tak lama kemudian ia tiba di puncak sebuah bukit hijau. Di sana, di puncak bukit, ia melihat segumpal cahaya sebesar kepala manusia. Itulah sumber Dao. La segera menyergap ke depan dan meraih sumber Dao itu ke dalam genggaman. Pada saat yang sama, terdengar satu seruan kaget, itu. Tak jauh dari situ, 3 pria paruh baya di ranah rongga jiwa menatap Mubei, pupil mata mereka serentak menyusut. Mubei ternyata bisa menangkap sumber Tao dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong. Kalau ini tersebar keluar, siapa yang bisa percaya? Terlalu menggemparkan. Mubei hanya melirik sekilas ketiganya, lalu berbalik hendak pergi. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 pria paruh baya itu tiba-tiba menghadang di depannya. Kini mereka menatap Mubei, mata masing-masing berkilat-kilat. Pria paruh baya di sebelah kiri berkata, menangkap sumber Dao dengan tangan kosong, menarik sekali. Kalau kita menekan dan menangkapnya, bukan cuma bisa dapat sumber Dao barusan, tapi juga bisa meneliti fisik dan garis darahnya. Cari tahu bagaimana dia bisa menangkap sumber Dao dengan tangan kosong. Itu pasti berguna besar bagi masa depan kita. 2 orang lainnya mengangguk-angguk, menatap Mubei sambil menyeringai kejam. Pria paruh baya di sebelah kanan berkata, anak kecil, nurut saja, tangkap diri sendiri baik-baik dan biarkan kami meneliti. Dengan begitu kamu bisa sedikit mengurangi rasa sah. Belum sempat selesai bicara, Mubei mengibaskan tangannya sembarangan. Segenap ki pedang emas langsung menembus di antara kedua alis orang itu. 2 pria paruh baya lainnya terkejut setengah mati. Baru saja hendak bicara sesuatu, 2 tebasan gi pedang emas sudah jatuh tepat di depan mereka. Puk, puk. Kedua kepala itu terlempar ke udara. Mubei mengambil cincin-cincin penyimpan milik ketiganya, lalu meninggalkan tempat itu. Baru melangkah puluhan zang, tiba-tiba terdengar ledakan dari kejauhan. Seorang pria paruh baya berjubah biru dengan pakaian berlumur darah sedang dikejar sekelompok kultivator di belakangnya, tampak sangat menyedihkan dan terdesak. Bersambung.